Masih terdapat anggapan di kalangan sebagian masyarakat bahwa penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan penyembah batu, pohon, gunung, mata air, atau benda-benda tertentu. Pandangan tersebut telah berkembang cukup lama dan umumnya muncul karena kurangnya pemahaman mengenai hakikat ajaran penghayat kepercayaan. Tidak sedikit orang yang menilai suatu tradisi hanya dari bentuk lahiriah yang tampak, tanpa memahami makna batin yang melandasinya. Akibatnya, muncul penafsiran yang keliru, seolah-olah penghormatan terhadap alam atau peninggalan leluhur merupakan bentuk penyembahan terhadap benda-benda tersebut. Sesungguhnya, anggapan demikian tidak tepat dan tidak mencerminkan ajaran penghayat kepercayaan yang sebenarnya. Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang sumber panguripan, yaitu asal mula, penyangga, dan tujuan seluruh kehidupan. Tuhan dipahami sebagai yang maha kuasa, maha meliputi, dan melampaui segala bentuk, rupa, maupun batas-batas yang dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Oleh karena itu, keyakinan seorang penghayat tidak pernah ditujukan kepada batu, pohon, gunung, mata air, ataupun benda-benda lain yang terdapat di alam semesta. Semua itu hanyalah bagian dari ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Dalam berbagai tradisi luhur Nusantara, benda atau tempat tertentu memang terkadang dijadikan sarana untuk membangun suasana batin yang hening, penuh hormat dan khusyuk. Tempat-tempat tersebut dapat berupa petilasan, mata air, pohon tua, gunung, atau lokasi yang memiliki nilai sejarah, budaya, maupun perjalanan spiritual para leluhur. Kehadirannya berfungsi sebagai pengingat, lambang, atau media perenungan agar manusia semakin menyadari kebesaran Tuhan dan memahami nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para pendahulu. Keadaan tersebut dapat dianalogikan dengan bendera suatu negara. Tidak ada seorang pun yang menganggap selembar kain sebagai negara itu sendiri. Bendera dihormati karena melambangkan identitas, sejarah perjuangan, dan pengorbanan para pendiri bangsa. Demikian pula sebuah batu atau tempat bersejarah dalam tradisi penghayat kepercayaan. Yang dihormati bukanlah bendanya, melainkan makna luhur yang terkandung di balik keberadaannya. Penghormatan terhadap simbol tidak berarti memuja simbol itu sebagai Tuhan. Ajaran penghayat kepercayaan pada hakikatnya lebih menekankan pembinaan budi pekerti daripada pelaksanaan ritual semata. Kejernihan cipta, kelembutan rasa, keteguhan karsa, dan keluhuran laku menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan. Seorang penghayat dinilai bukan dari banyaknya upacara yang dilakukan atau tempat-tempat yang dikunjungi, melainkan dari kualitas perilaku sehari-harinya. Kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, kerendahan hati, kesederhanaan, sikap adil, serta penghormatan kepada sesama merupakan ukuran nyata keberhasilan dalam menghayati ajaran tersebut. Apabila seorang penghayat berziarah ke petilasan, sumber air, gunung, atau tempat yang dianggap memiliki nilai sejarah dan budaya, tujuan utamanya bukanlah untuk meminta kekuatan kepada tempat itu ataupun menyembahnya. Ziarah dilakukan sebagai sarana mengenang perjalanan hidup para leluhur, menumbuhkan rasa syukur atas karunia kehidupan, memperkuat semangat meneladani kebajikan, serta memperdalam perenungan batin. Dalam suasana yang tenang dan dekat dengan alam, seseorang seringkali lebih mudah melakukan introspeksi, menyadari kekurangan diri, serta memperteguh tekad untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut tidak berbeda dengan seseorang yang mengunjungi makam pahlawan nasional. Kedatangan mereka bertujuan mengenang jasa, menghormati perjuangan, dan menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa. Tidak ada seorang pun yang menganggap makam itu menjadi objek penyembahan. Demikian pula dalam tradisi penghayat kepercayaan. Penghormatan kepada tempat bersejarah tidak pernah mengubah kedudukan Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu-satunya tujuan pengabdian. Penghayat kepercayaan juga memandang alam semesta sebagai perwujudan keteraturan ciptaan Tuhan. Gunung, sungai, hutan, batu, pepohonan, dan seluruh makhluk hidup merupakan bagian dari tatanan kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap alam diwujudkan melalui sikap memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Alam bukan dipuja sebagai Tuhan, melainkan dirawat sebagai amanah yang dipercayakan Tuhan kepada manusia. Kerusakan terhadap alam dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab manusia sebagai bagian dari kehidupan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bukanlah penyembah batu, pohon, gunung, ataupun benda-benda alam lainnya.
Mereka adalah insan yang berusaha menghayati nilai-nilai luhur kehidupan melalui pembinaan budi pekerti, kejernihan cipta, kelembutan rasa, ketulusan hati, dan keluhuran laku. Seluruh perjalanan batin tersebut bermuara pada upaya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengabdikan kehidupan bagi sesama manusia, alam semesta, dan seluruh ciptaan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat kehidupan.